Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika, pembina literasi di SMP Negeri 1 Ciparai, Subrayon 8. Salam literasi. Pernah nggak sih kamu melakukan kehidupan dengan memakai topeng? Maksudnya, pernah nggak sih kamu melakukan sebuah kepalsuan dalam hidup? Menjadi orang lain agar diterima, melakukan kepalsuan agar dianggap ada oleh orang lain, atau bahkan menjadi bukan diri kamu sendiri agar orang lain mau mengapresiasi dirimu. Jika kamu pernah melakukan hal yang seperti itu, maka buku ini yang berjudul Selamat Tinggal karya Terelie akan menamparmu dengan sangat indah. Dengan membaca buku ini, kamu akan mendapatkan sebuah tembakan bagi pikiranmu sehingga kamu tersadarkan. Karena dalam buku ini kamu akan diberikan hal-hal agar mendapati sebuah penyesalan yang indah. Bagaimana akhirnya kamu diajak untuk tidak melakukan sebuah kepalsuan. Walaupun sejatinya setiap orang itu pasti pernah menggunakan topeng dalam hidupnya. Setiap orang pernah melakukan sebuah kebohongan. Tapi itu adalah sebuah hal yang wajar. Yang menjadi sebuah kesalahan adalah menjadikan hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi diri kamu yang seperti itu. Nah, itulah alasan mengapa saya membuat review buku dari buku ini. Buku yang berjudul Selamat Tinggal karya Terelie yang ditulis dan diterbitkan oleh pihak Sabak Grip dan berjumlah 350 halaman. Itulah alasan kenapa saya mau mereview buku tersebut. Seperti itu. Dan saya mereview buku ini dengan menggunakan teknik AIH. Tadi sudah disampaikan alasannya, kemudian nanti saya akan menyampaikan bagaimana isinya dan bagaimana hikmah yang didapatkan dari mereview buku ini. Seperti itu. Isi dari buku ini adalah tentang seorang tokoh yang bernama Sintong Tinggal. Sintong ini adalah seorang mahasiswa abadi. Mahasiswa abadi karena dia sudah menuju semester ke-6 tapi belum lulus di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Dia mengalami pergolakan batin yang luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah seorang penulis yang tulisan-tulisannya memang akhirnya diterbitkan di media-media nasional dan tulisan-tulisannya sangat bagus. Tapi di sisi lain, seorang penulis yang idealis, dia harus bertahan hidup dengan menjadi seorang pegawai di sebuah toko buku bajakan. Tapi yang lucunya, toko buku bajakan ini adalah diberi nama toko buku berkah. Alur ceritanya semakin kompleks dan semakin menarik ketika Sintong Tinggal ini bertemu dengan berbagai tokoh di dalam cerita buku Selamat Tinggal ini. Nah, Sintong Tinggal ini dia bertemu dengan seorang perempuan, Mawar Terang Bulan namanya. Dia adalah kekasih hatinya waktu SMA, namun ternyata Mawar ini juga seorang yang memiliki kepalsuan dalam hidupnya. Dia hidup menjadi seorang perawat dan ternyata harus menjalani hidupnya dengan kepalsuan di dunia farmasi. Dia harus menjual obat-obatan palsu. Dan ternyata realitanya mungkin banyak sekali di Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian tokoh lain yang ditemui Sintong dalam buku ini adalah tokoh Jess. Jess adalah mahasiswa di Fakultas Ekonomi yang ternyata sering membeli buku-buku palsu di toko bukunya Sintong. Ternyata setelah ditelisik juga, Jess ini memiliki kehidupan yang kepalsuan ada di dalamnya. Kepalsuan di media sosial, bagaimana ibunya, seorang influencer, kemudian memperlihatkan bagaimana kehidupannya yang indah, kemewahan, kebahagiaan, dan ternyata itu hanya ada di layar media sosialnya. Kehidupan aslinya berkebalikan dari itu. Belum lagi Sintong harus bertemu dengan teman-temannya yang ternyata banyak sekali kepalsuan di sana, dengan dosen-dosennya, dan akhirnya Sintong harus
skripsinya menganalisis tentang kehidupan seorang penulis yakni Sutan Pane. Sutan Pane ini ternyata seorang penulis yang hebat namun membawa sebuah misteri yang luar biasa dan akhirnya membawa alur cerita ini sehingga Sintong harus berjuang antara idealisme hidupnya dan antara dia bagaimana untuk bertahan hidup, menyelesaikan skripsinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Isinya sangat menarik sehingga kita diajak sebagai seorang pembaca untuk menjadi seorang yang melihat realita bagaimana kepalsuan hidup itu ternyata ada di mana-mana, bagaimana sistem ekonomi kita, sistem pendidikan kita, dan lain sebagainya itu sangat tidak jauh dari yang namanya kepalsuan, seperti itu. Nah, terakhir hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah ditulis oleh seorang penulisnya, ditulis oleh Thalia bahwa kita itu tidak sempurna. Kita itu adalah seorang manusia, kita mungkin punya keburukan. Kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Kita mungkin pernah berbuat jahat, bahkan pernah menyakiti orang lain. Itu hampir pernah dilakukan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tapi tidak semua orang mampu untuk akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada versi diri kita yang dulu. Bagaimana kita mampu untuk jujur kepada diri kita dan akhirnya mau melangkah, mau mengucapkan selamat tinggal diri kita yang dulu, selamat tinggal diri kita yang pernah melakukan kesalahan, selamat tinggal diri kita yang pernah berbuat jahat kepada orang lain misal, dan selamat datang diri kita yang baru. Seperti itu. Kadang sebuah kejujuran itu adalah hal yang pahit. Kadang sebuah kejujuran itu adalah hal yang berat untuk disampaikan. Tapi kejujuran adalah fondasi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari buku karya Terelia ini. Sekian review buku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.